siang hari ini ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat siang ya. Alhamdulillah kita bertemu di sesi kelas marketplace gitu kan. Dan pada siang hari ini kita akan sharing mengenai marketplace khususnya di rumah123.com, teman-teman ya. Nah, teman-teman, insya Allah pemateri kita pada siang hari ini adalah Mas Beri Prasetyo. Ya, beliau adalah Business Development Eksekutif dari rumah123.com. Ya, dan untuk sesi pada siang hari ini, insya Allah akan dibawakan oleh saya pribadi, Ihsan dari Iskariman ya. Mas Beri, salam kenal ya. Saya Ihsan Salam kenal Pak Ihsan. dari Iskariman Academy gitu, bersama juga teman-teman semua. Nah, Baik. teman-teman, untuk sesi siang hari ini, jadi teman-teman bisa mengikuti dulu ya, menyimak materinya. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan ya, teman-teman bisa langsung kirim via chat aja, via chat dulu. Nanti setelah sesinya beres, baru kita masuk ke sesi tanya jawab. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi supaya kita kondusif juga teman-teman bisa fokus juga mengikuti materinya dari Mas Beri. Nah, teman-teman, untuk sesi malam hari ini, siang hari ini, insya Allah nih teman-teman, kita akan membahas mengenai strategi optimasi marketplace properti ya. Karena ini marketplace properti ini adalah cara jualan yang potensial gitu kan. Cuman masih belum banyak orang yang pakai gitu. Jadi Mas Beri ini perlu tahu juga nih Mas, kalau di Iskariman Baik. ini marketing freelance-nya yang pakai marketplace itu belum semuanya nih Mas. Jadi baru sedikit orang aja gitu. Baik. Adapun yang udah memakai marketplace, keluhannya itu mereka masih belum closing katanya Mas. Jadi minta tolong nih. Ya. Iya, baik. Minta tolong dibantu apa sih kiat-kiatnya gitu kan supaya optimasi gitu mereka jualan di marketplace itu bisa maksimal gitu sih Mas. Siap. Oke, nah untuk mempersingkat waktu langsung saja kita ke materi. Mas Beri, dipersilakan. Siap, terima kasih Pak Iskan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini tergabung semuanya ini komunitas ya Pak Iskan ya? Betul, dari komunitas ya. Iskariman, freelance marketing properti. Freelance. Baik, sebelumnya perkenalkan saya dengan Beri Prasetyo, Business Development rumah123.com. Nah, ini saya sharing aja nih, teman-teman. Di sini saya akan sharing tentang gimana sih cara optimasi di marketplace dan sharing tentang digital, kemudian market trend. Nah, nanti ada beberapa materi atau agenda. Sebentar. Nah, untuk agendanya, yang pertama, di sini nanti akan saya infokan tentang consumer insight di 2021, kemudian ada media profile tentang rumah123.com, dan nanti ada market trend juga. Market trend, apa sih, area mana sih yang trend saat ini untuk bisnis properti, kemudian user behavior atau pengguna rumah123.com, lalu user halaman listing, jadi gimana sih listingan yang baik itu seperti apa. Kemudian kita juga ada fitur untuk booster iklan nih, atau untuk fitur sundul iklan. Nah, di sini perbedaannya untuk fitur booster iklan itu ada iklan yang memang optimasi ya, tanpa menggunakan ads. Nah, ini untuk fitur booster iklan itu menggunakan ads atau iklan berbayar ya tentunya. Nah, untuk yang ketujuh ada fitur Leads Management Pro Apps. Nah, untuk lebih jelasnya, Leads Management Pro Apps itu adalah untuk mengolah data nih, data prospek yang masuk ke aplikasi Rumah123. Gimana caranya nanti kita bisa mengolah data tersebut. Next aja, intermezzo nih. Biasanya kita sebagai konsumen pasti cari tahu dulu ya, di mana sih konsumen cari properti yang mereka inginkan. Kita pasti selalu analisa. Nah, di sini ada bagan ya. Yang pertama, bisa jadi konsumen itu melihat iklan kita itu di portal properti berbayar, yang pertama. Kemudian ada dari Google, kemudian mereka melihat portal properti yang free atau tidak berbayar. Kemudian dari sosial media. Dan masing-masing presentasinya berbeda-beda. Di sini ada kesimpulannya ya. Jadi untuk kesimpulannya tuh di sini untuk dari Google sendiri, jadi Google itu adalah sebagai tools-nya atau alatnya. Kita sebagai konsumen biasanya cari properti melalui tools-nya atau alatnya itu melalui pencarian di Google. Betul ya teman-teman ya. Misalkan
Saya sebagai konsumen, saya lagi cari rumah di Cikarang nih. Pasti saya di kondisi yang masih belum memungkinkan ya, masih kondisi pandemi seperti ini, pasti mereka cari melalui Google. Mereka cari jual rumah di Cikarang melalui Google, alatnya dari Google. Kemudian dari Google itu mereka akan mengarahkan portal properti yang trafficnya atau pengunjungnya tinggi. Jadi Google itu adalah sebagai alatnya untuk mencari properti. Tapi tetap Google itu akan mengarahkan ke portal properti yang berbayar atau yang trafficnya tinggi. Kemudian ada dari portal properti berbayar nih. Misalkan banyak ya portal properti berbayar, portal properti berbayar itu boleh saya sebutkan aja, misalkan rumah.com, rumah 123, Lamudi, kemudian mungkin teman-teman terbiasa mendengar OLX, tapi sekali lagi OLX itu bukan portal properti ya, karena kategorinya luas teman-teman. Karena orang yang masuk OLX itu tidak hanya untuk cari rumah, mereka bisa jadi cari mobil, cari motor, cari kebutuhan rumah tangga. Nah, makanya belum termasuk portal properti kalau dibilang OLX itu ya. Nah, di portal properti berbayar sendiri, ketika konsumen mencari rumah, mereka sudah masuk ke portal properti ya, khususnya properti yang memang sudah ada namanya seperti rumah.com, rumah 123, Lamudi, itu mereka yang serius mencari properti. Kenapa? Karena mereka sudah memfilter, artinya mereka buka portal properti itu, mereka cari sesuai dengan kebutuhannya, segmentasinya luas, dan benar-benar orang yang cari properti itu mereka pasti ya ke portal properti saat ini, gitu. Karena di sana banyak agent yang memasarkan properti dan mereka sudah tervalidasi, artinya mereka bayar iklan si agent ini untuk mengiklankan listingannya. Jadi terverifikasi ya, artinya aman ketika transaksi juga, gitu. Nah, kenapa mereka lebih memilih portal properti berbayar si konsumen ini mencarinya ya? Ya karena itu tadi segmentasinya luas sehingga banyak pilihan properti dan agennya pun terpercaya. Yang pertama itu. Kemudian konsumen ini ada yang tipikalnya cari di sosial media. Nah, sosial media ini balik lagi nih, kita sebagai agent properti pastinya kita pernah posting listingan kita. Nggak apa-apa, nggak masalah. Tetapi apa? Sosial media itu kan ruang lingkupnya yang kita kenal saja. Artinya apa? Yang kita tidak kenal, ya kita nggak kejangkau, gitu. Jangkauannya atau reach-nya hanya yang kita kenal saja. Jadi orang targetnya pun nggak seluas iklan di portal properti, gitu. Nah makanya kalau ada yang bertanya, Pak, saya cukup di sosial media aja, ya boleh. Tapi hasilnya akan itu aja, karena jangkauannya yang kita kenal saja, gitu. Beda dengan kita beriklan di portal properti berbayar. Kemudian untuk portal properti free, ada juga nih beberapa agent-agent yang pasang di portal-portal atau marketplace yang free. Ya boleh, kita tidak melarang ya. Tapi balik lagi, apakah leads yang didapat itu leads-nya berkualitas? Karena pastinya balik lagi ketika orang cari properti ya, dan si Google pun akan mengarahkan traffic portal yang tinggi, traffic pengunjung yang tinggi. Artinya mereka yang sudah berkecimpungan di portal properti. Kita bisa lihat misalkan ya, teman-teman bisa cek cari rumah di Jakarta Timur. Pasti portal-portal si Google ini akan mengarahkan portal-portal yang atau marketplace yang trafficnya tinggi. Gitu. Jadi memang targetnya untuk dilihat iklannya sangat kecil kalau teman-teman beriklan di portal properti yang tidak berbayar ya. Artinya yang free. Nah, kita sambut untuk media profile rumah123.com nih. Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu sebelum saya beriklan di rumah123.com, gimana sih rumah123 trafficnya seperti apa sih, kemudian cara kerjanya seperti apa sih. Nah, di sini rumah123.com saya infokan kita sudah gabung nih, sudah join dengan 99 Group. Artinya ketika teman-teman beriklan di rumah123.com, otomatis iklan teman-teman juga akan sharing, akan tayang juga ke 99.co. Nah, 99.co ini portal properti juga.
Untuk base-nya, kita pusatnya itu ada di 99 Group, itu ada di Singapura. Nah, di Indonesia itu ada rumah123.com dan juga 99.co. Nah, kita punya traffic sekitar 15,6 juta pengunjungnya. Pengunjung, artinya orang yang masuk ke rumah123.com nih. Orang yang mau cari rumah di rumah123.com itu trafficnya per bulannya itu ada sekitar 15,6 juta pengunjung. Dan traffic ini didapat adalah traffic yang unique visitor ya. Artinya unique visitor ini dalam satu kantor, misalkan teman-teman dalam satu kantor ada 10 orang nih ya, akses ke rumah123.com atau buka rumah123.com. Nah, itu kita hitungnya satu trafficnya ini. Kita hitung satu, kenapa kita hitung satu? Karena kita mengambil unique visitornya dari IP address-nya atau dari internetnya yang sama. Gitu. Makanya kita ambil trafficnya itu satu. Kemudian kita agent terdaftar di kita, agent profesional kita terdaftar sekitar 23.000 agent yang terdaftar, yang aktif. Dan inquiry, pertanyaan yang masuk dari konsumen itu sekitar 360.000 pertanyaan per bulannya. Nah, dari mana aja sih pertanyaan itu? Kita breakdown lagi nih. Pertanyaan itu bisa masuk ke email akunnya, kemudian dari phone clicks, orang yang sudah ngeklik nomor telepon, artinya mereka sudah ingin menghubungi, kemudian dari WhatsApp. Nah, dari yang tadi traffic 15,6 juta pengunjung itu, yang sudah melihat iklan kita, halaman iklannya itu sekitar 42 juta pengunjung. Kok lebih besar ya halaman iklannya daripada traffic? Ya jelas, yang tadi saya infokan. Kalau traffic itu kan kita hitung berdasarkan unique visitornya. 10 kantor kita hitung satu yang akses. Nah, ketika udah masuk ke halaman iklannya, kita hitung semuanya tuh, Pak. Gitu. Ketika udah melihat halaman iklannya, kita hitung semuanya. Bukan unique visitor lagi. Makanya page view atau halaman iklan akan lebih besar trafficnya. Lanjut untuk rata-rata session atau yang melihat iklan juga sama, sekitar 15,6 juta. Dan rata-rata untuk halaman iklan yang dilihat oleh konsumen itu hampir 3 halaman. Nah, di kita halaman iklan itu satu halaman ada 20 listing. Jadi kita artinya sama kayak iklan baris. Misalkan iklan A, B, C, D turun ke bawah. Nah, itu halaman iklan. Satu halamannya itu ada 20 iklan. Nah, rata-rata konsumen melihat iklan itu sampai dengan 3 halaman di rumah123. Gitu. Makanya teman-teman ketika areanya bersaing ya, areanya kompetitif, pastikan iklan teman-teman itu ada di halaman sampai dengan halaman 3. Lebih bagus lagi ada di halaman pertama, agar lebih potensi mendapatkan leads-nya itu lebih banyak, lebih besar. Dan potensi dari leads yang masuk itu kan akan mengerucut ke closing atau survei ya, minimal survei dulu baru kita closing gitu. Nah, kemudian durasi visit ya, kalau kita bicara tentang digital, durasi visit untuk website yang bagus itu kisaran dari 6 menit sampai dengan 8 menit. Kenapa? Kalau misalkan durasi visit ke websitenya itu, misalkan saya masuk rumah123.com nih, kemudian saya buka, tapi hanya sebentar saja. Habis itu balik lagi, nggak sampai kurang dari 1 menit. Nah, itu mempengaruhi visitor durasinya menurun, nggak bagus. Artinya dia cuma lihat terus balik lagi gitu. Nah, durasi visit yang bagus itu antara 6 sampai 8 menit. Ada indikasi ketika sudah 7 menit itu mereka berputar-putar mencari listingan yang dia mau. Jadi suatu website itu yang bagus durasinya minimal 6 sampai dengan 8 menit durasinya. Next, kita juga punya sosial media nih. Nah, tujuannya untuk apa sih kita buat sosial media itu? Rumah123.com itu kita punya Instagram-nya, kita punya Facebook-nya, kita punya YouTube-nya, dan di 99.co juga kita punya Instagram dan juga Facebook-nya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk branding, tujuannya untuk mendapatkan awareness. Nah, untuk menarik si calon pembeli nih, ketika buka sosial media, kita melakukan campaign, kita buka story, untuk menarik, kalau mau cari rumah ya di rumah123 gitu. Itu untuk mendapatkan awareness agar ketika diklik akan langsung direct ke website kita di rumah123.com. Jadi orang lebih mudah untuk mencari properti yang mereka inginkan. Nah, next ya. Jadi kita punya data market trend rumah123.com, artinya di sini kita data trend yang terpopuler kita ambil contoh di Bekasi. Ini saya ambil contoh untuk area Bekasi ya. Jadi di area Bekasi sendiri di rumah123 top distriknya itu ini adalah 10 top distrik ya. Jadi artinya banyak yang orang cari di area-area ini.
Yang pertama ada Jati Asih, Harapan Indah, Bekasi Utara, Bekasi Timur, Bekasi Kota, Bekasi, Grand Galaxy, Lipo Cikarang, Babelan, dan juga Grand Wisata. Nah, ini sebenarnya salah satu contoh untuk area Bekasi aja ya. Jadi kita juga ada datanya untuk area Jabodetabek juga gitu. Kita ambil contohnya aja. Nah, ini adalah 10 top distriknya. Jadi teman-teman ketika punya listingan di area-area ini, teman-teman bisa memanfaatkan untuk menggunakan portal rumah123.com karena trafficnya untuk mencari konsumen di area ini bagus gitu. Nah, rata-ratanya gimana sih harganya dan juga tipenya yang banyak dicari itu apa? Nah, untuk tipe propertinya itu jelas rumah123.com ya memang rumah. Yang kedua itu tanah, banyak yang dicari. Jadi yang pertama rumah, yang kedua tanah. Nah, tanah juga untuk area-area khususnya ya, banyaknya untuk area Bekasi itu mereka yang topnya memang ada rumah dan tanah. Banyak cari orang untuk tipe propertinya yang rumah dan juga tanah. Kemudian rata-ratanya untuk konsumen ini biasanya cari di range berapa sih harganya? Memang untuk konsumen itu ya kita balik lagi, konsumen pasti pengen harga semaksimal mungkin, semurah mungkin mereka dapat properti. Jadi mereka filter memang harga dari 300 sampai 400 juta. Tapi toh kita juga ada kok yang cari sampai dengan 10M ke atas. Jadi teman-teman nggak usah minder nih ketika jual properti harganya tinggi. Nah, ternyata di rumah123.com itu ada yang cari juga harganya sampai dengan 10M. Nah, ini kita tarik berdasarkan real data ya. Karena apa? Ketika konsumen sudah memfilter harga dan juga area, itu mereka konsumen yang sudah benar-benar serius cari properti. Karena dengan budget yang segitu ya, mereka udah cari budgetnya, udah difilter nih antara 10M. Nah, ini kita tarik datanya ketika konsumen filter harga dan juga area. Nah, kita juga punya supply dan demand nih untuk area Harapan Indah. Supply di sana untuk iklannya banyak. Tapi demand-nya di sana untuk di Harapan Indah nomor 3. Yang pertama justru Jati Asih gitu. Nah, supply itu orang yang pasang listing di area tersebut. Kemudian demand-nya orang permintaan konsumen. Itu rata-rata cari properti di sana. Demand-nya kalau saya lihat di sini untuk Harapan Indah juga banyak yang banyak listingan di sana dan tapi di sini Jati Asih banyak mencari area tersebut. Jati Asih lagi rame untuk area pencarian propertinya gitu. Tapi nggak kalah juga. Saya cek untuk area Cikarang kemarin, ini terbaru ya, untuk yang terbaru Cikarang itu mereka lagi populer untuk ruko dan juga tanah, untuk pencarian ruko dan tanah. Karena di sana banyak juga pembangunan untuk kawasan. Ada apartemen juga dan akses tolnya juga nggak terlalu jauh untuk properti di sana ya. Jadi developer-developer di sana pun lagi gencar-gencar juga untuk memasang iklan atau listing mereka. Nah, kemudian supply dan demand listing ya, artinya listing di sini untuk supply tipe propertinya ya, tipenya memang yang pertama itu rumah banyaknya. Yang kedua ruko dan yang ketiga tanah untuk pencariannya. Kemudian demand-nya itu permintaan konsumen yang cari rumah, demand dan supply-nya hampir sama. Nah, tetapi di sini ada yang menarik nih. Justru tanah yang kedua yang banyak dicari gitu. Demand-nya, permintaannya. Justru permintaannya bukan ruko yang kedua. Untuk supply-nya kan kebanyakan ruko yang kedua ini ruko yang warna orange ya. Nah, tapi permintaan atau demand-nya justru tanah yang kedua yang banyak dicari gitu. Nah, ini top harganya, range-nya yang tadi saya infokan rata-rata sampai itu dari 400 juta, 1 sampai 1,5 M, kemudian 400 sampai 650 juta, 650 sampai dengan 850 juta. Bahkan ada juga yang sampai 2 M. Permintaan demand-nya hampir rata. Ya memang konsumen itu pasti balik lagi ya cari rumah, mereka pasti ingin yang murah. Tapi bagaimana kita bisa mengedukasinya. Nah, balik lagi untuk demand-nya juga rata-rata di sini hampir untuk mendominasi itu sekitar 400 sampai 650 juta dan juga 1 sampai 1,5 M. Nah, itu adalah supply dan demand yang dicari ya dari rumah123.com. Nah, kemudian ada user behavior nih, pengguna dari rumah123.com. Nah, rata-rata ya orang cari properti konsumen
ketika mereka sudah masuk ke marketplace atau portal properti, yang mereka perhatikan atau jadi poin penting itu adalah yang pertama gambar, kemudian judul. Nah, kenapa sih? Karena gambar itu adalah senjatanya agent. Betul ya Pak ya? Kita ketika sudah bermain di dunia digital, senjata utama itu adalah foto atau gambarnya. Gimana sih ketika bikin foto tuh, ketika pengambilannya tuh yang bagus, kemudian pengambilannya tuh kelihatan semuanya. Nah, ini agar kelihatan si konsumen itu tertarik. Nah, poin pentingnya adalah gambar dan judul. Nah, kita ambil contoh untuk pengambilan foto tanah ya. Ini dari sisi gambar dulu, saya jelaskan ada 2 nih kriterianya untuk gambar. Dari sisi kuantitas dan juga sisi kualitasnya. Di dalam SEO, semakin lengkap gambar yang mendeskripsikan properti, ya semakin bagus. Artinya, jadi ketika sudah upload iklan di marketplace atau portal properti, jangan hanya satu teman-teman yang diupload, jangan hanya satu foto. Jadi kalau bisa misalkan ada satu tanah ya di satu kafling, ya teman-teman usahakan kafling itu terlihat semua foto utamanya, ya. Itu untuk foto utama. Nah, untuk foto pendukungnya atau foto kedua dan seterusnya, pastikan misalkan bisa diupload dari sisi raw jalannya seperti apa, kemudian dari sisi maps-nya. Boleh kok upload maps tanahnya, kemudian teman-teman bisa diedit, digariskan kayak dipatokin ya, itu boleh, justru lebih bagus. Jadi dari sisi konsumen itu bisa melihat, oh tanah yang dia jual itu ada patokannya ini nih di maps, gitu terlihat. Nah, terdapat banyak angle, jadi akan lebih bagus juga. Jadi jangan hanya satu foto, gitu. Nah, terdapat denah juga akan lebih baik. Misalkan teman-teman ambil bikin suatu denah dan digambarkan di denah itu diupload di listingannya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi usahakan foto utamanya itu adalah foto yang terlihat semuanya, terlihat propertinya atau terlihat tanahnya, lokasinya. Nah, itu dari sisi kuantitas. Kemudian dari sisi kualitas, SEO juga sangat mengedepankan kualitas gambar ya. Artinya untuk gambar itu tidak boleh ngeblur. Pengambilannya harus pada siang hari ya. Dipastikan untuk pengambilan gambar. Ini banyak teman-teman agent juga ya pada saat survei itu ada yang malam dan pengambilannya itu justru mereka malam hari dan diupload ketika mereka sudah iklan gitu ya. Itu sangat disayangkan sih. Jadi saya sarankan pada saat untuk tayang di iklan, pastikan pengambilannya itu pada siang hari dan juga pengambilannya jelas gitu. Nah, untuk resolusinya berapa sih? Kalau misalkan resolusi itu ketika teman-teman sudah menggunakan smartphone ya dari handphone sebenarnya sudah aman sih. Udah pasti 720 pixel. Nah, kenapa kalau misalkan menggunakan kamera kita tidak disarankan kamera DSLR ya Pak ya. Nah, itu sebenarnya nanti takutnya akan loading lama Pak ketika nanti kita klik iklannya. Karena resolusinya sangat besar. Jadi harus dikompres dulu tuh kalau menggunakan kamera DSLR. Nah, kemudian hindari penumpukan teks yang tidak perlu di dalam gambar. Ini banyak nih teman-teman agent yang dalam satu foto ya, ditulis lagi tuh di fotonya itu, hubungi Pak Arif, nomor telepon. Kemudian ada brosurnya juga. Itu sebaiknya dihindari. Kenapa? Dalam SEO itu nggak bagus. Itu namanya iklan dalam iklan. Ya, kita udah sediakan foto dan juga udah sediakan kolom deskripsi. Jadi disarankan untuk nomor telepon, kemudian ya bolehlah kita sisipkan untuk watermark kantor atau watermark developernya ya, itu nggak masalah karena dikhawatirkan kan takutnya diambil orang. Boleh, tapi disamarkan aja, nggak usah besar-besar. Disimpan di pojok kiri atas atau ke bawah. Gitu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini contoh yang baik dan contoh yang buruk ya. Ya, untuk yang sebelah sisi kanan saya nih, yang Sheffield Mountain View. Nah, ini tidak diperbolehkan seperti ini. Tidak disarankan ya. Dia cantumin harga di fotonya, kemudian cantumin watermark. Itu ya dia jual brosur atau jual ini iklan dalam iklan namanya. Nah, contoh yang bagus, yang pertama
ambil aja tuh yang foto yang good ya. Nah, itu pengambilannya itu seperti itu. Udah pure seperti itu aja foto utama. Nah, foto keduanya baru nanti bisa diinfokan raw jalannya. Kemudian misalkan ditambahkan videonya boleh, ditambahkan videonya itu. Nah, kalau seperti brosur ini tidak diperkenankan ya, tidak disarankan karena ini namanya iklan dalam iklan. Gitu. Padahal kita sudah menyimpan untuk deskripsi dan juga untuk kolom foto. Nah, ini adalah contoh foto pengambilan yang bagus ya. Jadi dari sisi foto utama itu foto keseluruhan kaflingnya atau tanahnya, kemudian bisa difoto akses jalannya juga boleh karena pastikan si konsumen pengen lihat nih akses ke tanah tersebut tuh akses ke properti tersebut itu aksesnya kayak gimana. Kemudian foto denahnya, foto denah tanahnya seperti apa. Nah, boleh nih diambil dari maps, digariskan aja patokannya, patokan tanahnya itu boleh. Malah ini disarankan karena ini untuk memperkirakan jadi si konsumen itu tahu nih lokasinya tuh oh tanahnya segini gitu. Itu malah justru lebih bagus. Nah, ini adalah contoh pengambilan foto untuk tanah yang bagus ya. Jadi disarankan seperti ini. Nah, next dari sisi judul nih. Ternyata dari sisi judul juga di dalam SEO itu ada formulanya, teman-teman. Jadi tidak asal bikin judul aja ya. Jadi ada formulanya yaitu apa, mengapa, apa, di mana, mengapa. Nah, saya ambil contoh misalkan apa, di mana nih ya. Nah, apanya itu adalah apa nih? Tipe propertinya apa? Tipe properti yang teman-teman jual itu apa? Apakah tanah, rumah, apartemen, ruko, gudang, atau apa gitu. Tanah, misalkan tanah strategis. Mengapa? Nah, di mana? Di jalan tendean, dekat perkantoran, gitu. Nah, karena strategis mereka dekat perkantoran, gitu. Nah, kemudian apa, mengapa? Apanya apa? Ruko strategis. Di mana? Di Jalan Pasteur. Mengapa? Mengapa kita harus beli properti tersebut? Karena lahan parkirnya luas. Jadi di judul itu ada powerful-nya, menjualnya. Jadi pastikan setiap deskripsi ataupun setiap judul pastikan diakhiri dengan kalimat yang powerful agar si konsumen itu tertarik ingin melihat atau bahkan pengen survei gitu ya. Nah, ini dari sisi judul dan juga tadi saya sudah sampaikan tipsnya gimana sih cara foto yang bagus ya. Nah, di dalam judul dan karakter juga tidak usah terlalu panjang, teman-teman. Jadi maksimal itu untuk judul itu 5-8 kata aja. Dan hindari penggunaan huruf kapital. Jadi hurufnya nggak usah besar semua. Itu malah tidak bagus. Kemudian hindari juga penggunaan harga jual, sewa, dan juga nomor handphone di judul ataupun di deskripsi. Ya, karena sudah ada kolomnya masing-masing. Nah, ketika teman-teman sudah punya akun rumah 123, ya, ketika upload iklan itu sudah ada pilihannya harga dijual atau disewa. Jadi tidak usah di judul itu ditambahkan kata-kata dijual lagi gitu. Tinggal diteruskan aja ya. Kemudian di deskripsi juga tidak perlu dicantumkan nomor telepon lagi karena nanti percuma. Nomor telepon teman-teman juga nanti kalau disimpan di deskripsi akan kita silang-silang otomatis. Karena nomor telepon itu sudah kita cantumkan ada kolomnya. Nah, seperti contoh yang di sini ya, ada nomor telepon dan nomor WhatsApp. Nah, itu ketika diklik itu langsung nanti akan menuju ke WhatsApp-nya teman-teman gitu. Jadi nggak usah ditaruh di deskripsi lagi. Next, untuk user halaman listing. Nah, di kolom upload iklan di rumah 123, itu kan ada kolom-kolom yang perlu diisi ya. Nah, semakin lengkap atribut listing property diisi, itu akan visibility listing property tersebut akan semakin bagus. Kenapa? Misalkan ya, ini detail propertinya ini ada salah satu teman-teman nggak isi nih. Misalkan jumlah lantainya nggak diisi, kemudian kondisinya seperti apa, kemudian daya listriknya seperti apa. Nah, ini kemungkinan kalau misalkan banyak yang nggak diisi, nggak akan ketarik nih ketika konsumen cari properti yang diinginkan. Biasanya kan si konsumen itu mencari properti itu mereka pasti filter dari sisi harga, kemudian dari sisi misalkan mereka lebih detail lagi nih, saya mau cari rumah misalkan yang 2 kamar. Nah,
Tapi di sini teman-teman nggak isi gitu kan. Nah, kemudian kalau misalkan dari sisi tanah ya, misalkan saya cari yang sekitar dari sekitar 3 hektar sampai dengan 6 hektar misalkan. Nah, teman-teman nggak diisi nih, itu nggak akan ketarik. Jadi kesempatan listing muncul di konsumen itu nggak akan kecil kemungkinannya ketika teman-teman nggak diisi kolom-kolom yang harus semestinya diisi ya. Jadi pastikan ketika upload listing itu kolom-kolom yang di detail propertinya itu harus diisi. Biar ketika konsumen cari itu mereka akan ketarik. Nah, kemudian dari sisi deskripsi ya. Deskripsi sendiri itu adalah versi lengkapnya dari properti tersebut ya. Versi lengkapnya artinya dari sisi judul dan juga dari sisi spesifikasinya. Nah, kita kasih contoh deskripsi yang bagus dan yang enggak nih. Teman-teman kira-kira di kolom bed enak nggak dibacanya nih ya? Kalau misalkan tulisannya seperti ini. Rumit ya. Apalagi habit orang kita itu males baca, Pak. Bener nggak? Iya, betul, betul. Nah, kalau misalkan kita nggak ada spasinya, itu nggak akan kita baca tuh, Pak. Karena, aduh ini tulisannya nyambung semua, gini kan, pusing. Nah, usahakan di kolom yang good nih. Jadi, ketika penulisan deskripsi itu ada jeda spasinya. Jadi lebih enak dibacanya. Konsumen juga akan lebih enak melihat detailnya. Gitu, mereka akan baca. Nah, di sini juga di akhir kalimat juga di kolom good itu mereka ada kata-kata powerful nih di akhir kalimatnya. Dengan 5.250 juta nego lagi ya, Anda sudah bisa mendapatkan rumah premium di Malang gitu. Ini adalah kata-kata powerful. Jadi teman-teman misalkan jual tanah ya dengan harga sekian, dengan tempat yang strategis ya, kawasan yang dekat dengan hunian, dengan harga segini teman-teman sudah bisa dapatkan fasilitasnya gitu kan. Itu adalah kata-kata powerful. Jadi akhiri kalimat di deskripsi itu dengan kalimat-kalimat yang powerful. Nah, pastikan untuk di sisi deskripsi sendiri 3 poin penting yang harus diisi ya, harus diinfokan, yaitu fasilitas, kondisi dan juga aksesnya. Gitu. Jadi cukup fasilitasnya seperti apa, kondisinya seperti apa, dan aksesnya. Dan pastikan untuk akses sendiri infokannya tuh jangan menit kalau bisa menggunakan kilometer agar lebih valid gitu. Kalau menit kan kita nggak tahu ya, keluar tol misalkan 5 menit kita survei ke sana ternyata nggak sampai 5 menit, setengah jam gitu. Wah gimana ini, katanya 5 menit ternyata setengah jam. Jadi lebih baik menggunakan kilometer saja. Nah, di rumah 123 sendiri kita bisa share listing, artinya share iklan. Share iklannya itu bisa kemana aja sih? Bisa ke Facebook, ke WhatsApp, ke LinkedIn, ke Twitter, ke Instagram. Jadi teman-teman kalau punya sosial media, teman-teman nggak usah upload 2 kali. Teman-teman upload di rumah 123 dulu, baru nanti ke dalam akunnya teman-teman tinggal klik listingan mana yang mau di-share, kemudian ada kolom kotak ya di sini bagikan, itu tinggal teman-teman bagikan aja. Langsung otomatis nanti ke sosial media teman-teman, ke share. Gitu. Dan nanti dapat ini juga ya, apa namanya, personal website juga. Personal website itu artinya toko online-nya teman-teman. Jadi biasanya itu menggunakan nama ya, misalkan farah.agentproperty123.com. Jadi ketika diklik link tersebut langsung menuju ke listingan teman-teman atau iklannya teman-teman gitu. Nah, next ini adalah waktu atau jam sibuk untuk upload iklan ya, baiknya atau disarankan dari rumah 123 ya. Pastikan untuk waktu upload iklan itu di waktu kerja ya, antara Senin sampai dengan Jumat, yaitu di jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam. Kenapa sih? Karena jam-jam tersebut jam sibuk nih, artinya banyak orang lihat. Kemudian kalau lebih dari jam itu, misalkan saya uploadnya malam-malam aja deh Pak, jam 1-an, jam 1 malam, jam 12 malam. Saya sarankan tidak, jangan ya Pak ya, karena akan mempengaruhi rotasi iklan. Nah, apa sih rotasi iklan itu? Misalkan gini, Bapak upload di jam 9 pagi ya, misalkan. Atau, sorry, Bapak upload di jam 1 malam misalkan, atau jam 12 malam. Nah, kita itu ada namanya rotasi iklan atau repost otomatis setiap 7 hari kerja dari pertama kali upload.
Jadi artinya ketika saya upload jam 12 malam ya di hari Senin, nah iklan teman-teman itu akan di atas jam 12 malam tuh. Siapa yang mau lihat teman-teman jam 12 malam iklannya, gitu kan? Nah, otomatis di minggu depan ya, di hari Senin jam 12 malam, itu iklan teman-teman akan ke-up lagi tuh, otomatis di atas lagi. Nah, siapa yang mau lihat juga tuh jam 12 malam? Nah, makanya saya sarankan waktu yang tepat itu dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam aja. Itu adalah waktu yang tepat, gitu. Jamnya jam berapa? Jam yang paling sibuk jam berapa? Ya ini, yang paling pekat ya di sini adalah ada bagan-bagannya yang warnanya biru pekat itu adalah warna yang jam-jamnya sibuk atau banyak orang lihat. Gitu. Ya, kita next ya. Nah, ini adalah jadwal rotasi iklan nih yang tadi saya infokan. Jadi kita itu ada namanya rotasi iklan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar iklan kita tidak tertumpuk dengan iklan-iklan yang lain. Ya, jadi bisa naik kembali atau ke repost otomatis setelah 7 hari. Jadi teman-teman pastikan disarankan makanya dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam itu disarankan untuk upload iklan apa? Karena ada rotasi iklan gitu ya. Jadi pastikan setiap 7 hari otomatis iklan teman-teman itu akan kesundul otomatis gitu. Di sini juga nanti di akun teman-teman ketika teman-teman sudah join juga ada jadwal rotasinya. Jadi listing terakhir dirotasi pada 25 Oktober nih 2019 jam 12.24. Nah, nanti listing akan dirotasi lagi ke up otomatis lagi nih di tanggal 1 November 2019 di jam yang sama. Artinya kan 7 hari kerja di jam yang sama gitu. Next, nah kita sudah masuk ke fitur booster iklan. Ya, yang tadi kan saya jelaskan tentang gimana sih cara buat iklan yang bagus, kemudian SEO yang friendly ya. Jadi teman-teman berikan apa namanya yang bagus dan tidak artinya tidak perlu tambahan biaya. Nah, kalau ini adalah iklan yang ada biayanya biar iklan teman-teman itu ada stay di posisi atas gitu. Ini adalah namanya iklan booster. Fitur booster. Fitur booster kita ada 3 fitur. Yang pertama ini ada namanya Premier Listing. Nah, apa sih keuntungannya menggunakan Premier Listing ini? Ya, posisinya teratas di portal Rumah 123 berdasarkan pencariannya area. Jadi contohnya saya konsumen nih, saya buka Rumah 123. Saya cari area Cikarang misalkan ya. Cikarang atau Lipo Cikarang. Nah, kalau teman-teman menggunakan Premier Listing, iklan teman-teman yang di Cikarang itu akan premiernya itu ada di atas, paling atas tampilannya. Dan tampilannya lebih besar ya. Jadi urutannya itu Premier Listing paling atas, ya. Di bawah Premier Listing itu namanya Feature Listing, baru iklan standar di bawahnya Feature, gitu. Nah, listingan Premier ini 3 kali lebih besar dari listingan standar. Kemudian view-nya lebih banyak, 8 kali lebih lipat. Gitu. Jadi makanya Premier Listing ini tentunya untuk area-area yang kompetitif nih atau yang persaingannya sengit biasanya. Mereka banyak yang menggunakan Premier Listing. Nah, yang kedua ada feature listing. Nah, untuk feature listing ini posisinya ada di bawahnya Premier. Jadi kalau di area Cikarang itu misalkan contohnya gini, misalkan saya mau pasang iklan di area Cikarang nih. Saya cek dulu nih di Rumah 123. Di sana ada yang pasang Premier listing tidak? Ya, kalau misalkan nggak ada yang pasang Premier listing, cukup dengan feature listing aja, Pak. Gitu. Tentunya kalau misalkan Bapak pasang feature listing ada di paling atas. Kalau di sana tidak ada iklan Premier gitu. Ya, kalau misalkan ada Premier ya otomatis si feature ini posisinya ada di bawahnya iklan feature. Baru iklan standar di bawahnya feature. Ya. Listingannya lebih besar ya. 1,75 kali lipat lebih besar dari listingan standar dan 4 kali lebih banyak view-nya dari listingan biasa atau standar. Kemudian di sini kita juga punya, nah ini saya kasih contoh untuk iklannya ya. Jadi yang contohnya seperti ini ya. Jadi berdasarkan pencarian area, yang paling atas itu namanya Premier Listing, lalu di bawah iklan Premier itu baru Feature Listing. Setelah itu, setelah Feature Listing itu baru iklan reguler. Iklan reguler itu tampilannya lebih kecil ya, seperti yang teman-teman lihat di layar. Gitu. Nah, kita juga yang ketiga punya slot area spesialis.
Nah, area spesialis itu yang di kotak biru ya. Jadi itu adalah foto, biasanya foto akun teman-teman nih. Jadi area spesialis ini lebih branding profile teman-teman. Nah, untuk kredibilitas juga dan jangkauannya luas. Kenapa? Jadi ketika teman-teman sudah branding area spesialis, sama kayak teman-teman pasang banner aja, pasang spanduk di rumah, di rumah-rumah gitu kan biasanya kan ada spanduk. Nah kalau ini online ya, gitu, lebih branding. Jadi ketika diklik, misalkan ini area spesialis ini berdasarkan area ya, teman-temannya requestnya. Misalkan teman-teman spesialisnya areanya di Bogor, misalkan saya jual rumahnya kebanyakan di Bogor. Ya udah, teman-teman bisa beli area spesialis untuk branding bannernya. Nah, nanti ketika si konsumen cari area Bogor, banner teman-teman akan muncul nih, area spesialis ini. Jadi foto profilnya. Nah, ketika diklik namanya, misalkan Budi Warsito, itu otomatis nanti ketika diklik akan muncul semua tuh listingan teman-teman. Gitu, di area tersebut. Nah, kita next ya. Nah, kita masuk ke Leads Management Pro Apps. Ini adalah fitur terbaru dari rumah123.com, teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah bergabung atau yang sudah join ya di rumah123.com otomatis sudah mendapatkan fitur ini, namanya fitur LMP. Nah, kalau teman-teman sudah punya aplikasinya ya, rumah123.com Pro. Nah, di sana ada kolom klien. Nah, itu namanya adalah fitur LMP di kolom klien itu. Apa sih LMP itu? Jadi sebelumnya saya jelaskan ya, sebelum ada fitur ini, biasanya prospek atau permintaan adalah hal terpenting ya untuk agent properti. Jadi sebagian besar itu agent dihubungi melalui WhatsApp biasanya ya Pak ya. Kemudian email, ada juga langsung panggilan telepon. Nah, agent juga bahkan tidak terlalu memperhatikan nih Pak. Banyak agent-agent yang tidak memperhatikan berapa banyak prospek yang udah dihasilkan Pak. Benar nggak Pak? Kita nggak mungkin dong hitung satu-satu prospek mana sih yang udah dihasilkan. Nah, rumah 123 kita buat LMP ini untuk memberitahu nih Pak, bahwa leads yang dihasilkan itu dari kita loh, leads yang masuk. Gitu. Makanya kita buat namanya fitur LMP. Nah, tujuannya untuk apa sih dibuat fitur ini? Tujuannya adalah untuk memiliki sistem untuk memperbarui nih. Jadi untuk mengelola data yang masuk, prospekan yang masuk. Misalkan ya Pak ya. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah dapat leads nih, otomatis akan dapat notifikasi Pak di aplikasi Rumah 123 di kolom klien. Nah, di sana nanti teman-teman bisa tahu namanya siapa, nomor teleponnya, dan dihasilkannya itu dari mana. Apakah dari WhatsApp, kemudian nomor telepon, apakah dari email, apakah dari sinkronisasi ke 99.co. Jadi Bapak bisa tahu nih, Bapak bisa monitor si prospek ini. Gitu. Nah, kalau dulu kan masih dari WhatsApp semua ya, Pak ya. Jadi prospek yang masuk itu semuanya ke WhatsApp. Kita bingung nih filter yang mana nih. Yang udah survei yang mana, yang belum di follow up yang mana, kemudian yang udah closing yang mana, kita bingung carinya. Tapi di fitur LMP ini, Bapak tinggal klik kolom klien, Bapak bisa filter semua tuh Pak. Bapak bisa mengolah data leads yang masuk, leads yang sudah di follow up seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini Pak. Kalau buka aplikasi, ya aplikasi rumah123.com, yang tanda panah ini Pak, merah, klien, itu adalah fiturnya, fitur LMP. Itu adalah semua prospek yang masuk. Semua hot prospek yang masuk ya. Nah, lalu tampilannya seperti apa? Tampilannya sebelahnya Pak, klien. Nah, itu ada nama Hilda Nataniela, kemudian ada Maulana, ada Abel ya, ada Nadia. Itu adalah leads-leads yang masuk, prospek-prospek yang masuk. Dan bisa tahu Bapak dihasilkannya dari mana nih? Dari telepon. Berarti dia nelfon. Kemudian dari 99 cross post. Artinya mereka lihat iklan Bapak dari sinkronisasi di 99.co. Kemudian dari WhatsApp. Gitu. Nah, melalui aplikasi LMP ini, teman-teman itu kami dapat membantu para agent untuk dapat lebih fokus lagi kepada prospek yang teman-teman dapat. Karena apa? Karena bisa memonitor ya Pak ya. Jadi teman-teman khususnya misalkan teman-teman leader ya bisa memonitor nih, mana nih marketing yang udah di follow up mana aja gitu. Jadi bisa tahu.
Dan nanti bisa diklik nih, ketika diklik nih hasilnya udah sampai mana? Apakah sudah di follow up? Apakah sudah janji untuk survei? Itu udah ada jadwalnya di sini. Jadi dalam satu aplikasi teman-teman nggak bingung mau cari prospek atau mau menghubungi prospek yang mana yang udah hot gitu. Next ya. Nah, di tabel berikutnya di sini ada kolom klien ya Pak ya. Jadi tanda panah ini yang pertama itu ada kolom filter. Teman-teman bisa filter juga ya. Jadi bisa filter nih prospekan yang mana yang belum di follow up ya, warnanya biru ya. Biasanya yang terbaru itu warnanya biru, agak kebiruan. Dan yang putih itu biasanya udah dibuka follow up-nya atau udah dihubungi biasanya. Dan agent juga bisa membedakan nih prospek mana yang dihasilkan, apakah dari WhatsApp, telepon, email, dan juga 99.co. Kemudian agent juga dapat memilih prospek mana yang mereka tindak lanjuti atau mau di follow up terlebih dahulu. Jadi bisa tahu, bisa difilter Pak. Di atas kan ada kolom filter tuh. Nah itu bisa teman-teman bisa klik filter, nanti follow up yang terbaru ya yang belum dibuka, teman-teman bisa ditindaklanjuti, atau misalkan yang udah tahap survei tinggal dijadwalkan, itu teman-teman sudah ada jadwalnya, jadi lebih enak, lebih ke monitor. Nah ini sebenarnya penting Pak, perlu, karena apa? Kita banyak loss dari prospek yang udah masuk nih Pak, sejauh ini, karena kita tidak terlalu memperhatikan. Saking banyaknya prospek yang masuk ya Pak ya. Jadi kita bisa filter di sini Pak, di kolom klien ini atau di fitur LNP ini. Mana yang hot prospek, mana yang enggak gitu. Dan yang enggak itu bukan berarti yang enggak jadi beli. Bisa jadi dia tertarik tapi mungkin nanti. Nah nanti ini kan teman-teman datanya nggak hilang nih, ada di sini. Jadi nanti itu bisa teman-teman hubungi lagi gitu. Datanya nggak hilang. Nah ini memudahkan untuk agency sebenarnya untuk fitur LNP ini. Nah, kemudian next ya, ketika diklik kolom prospeknya, nama prospeknya, itu nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ya, jadi teman-teman ketika klik ya nama Hilda, nanti di sini akan muncul nih update-nya seperti apa. Apakah sudah di telepon, apakah sudah tahap mana ya, teman-teman bisa diupdate di sini nih. Jadi ada statusnya nanti, teman-teman nggak bingung. Gitu. Jadi si calon pembeli dapat saling menghubungi nih kalau udah kayak gini lebih enak di fitur ini ya. Jadi teman-teman nggak bingung lagi nih kalau misalkan mau mengolah data untuk fitur ini. Nah next ya, sorry. Nah next, nah filter ini, sorry. Nah di bagian prospek juga bisa diupdate nih Pak. Misalkan disusun jadwalnya Pak. Di sini udah ada kolomnya nih. Ketika diklik update, ada tambahan lagi tuh, ada kolom lagi, survei terjadwalkan, batal atau berhasil. Nah, teman-teman bisa diupdate nih, misalkan Bu Hilda nih udah di follow up. Nah, update-nya apa? Misalkan udah tahap survei. Ya diklik tahap surveinya atau survei terjadwalkan. Nanti agak ada agendanya, hari apa, jam berapa gitu. Teman-teman bisa nanti bisa diingatkan. Misalkan batal, batal. Dan berhasil, misalkan udah tahap survei dan mereka udah DP, misalkan udah berhasil. Nah, ini lebih enak tersusun. Kemudian ketika mau teman-teman mau follow up prospekan-prospekan yang lama, itu bisa difilter lebih enak. Nah, ketika klik filter, itu nanti ada kolom seperti ini. Belum dibaca, artinya belum dibaca itu prospekan baru. Butuh diproses, tahap survei, ada berapa orang, yang batal ada berapa orang, yang berhasil ada berapa. Jadi teman-teman bisa tahu nih leads-leads yang masuk dari rumah 123 seperti apa. Gitu. Dengan fitur sort and filter ini memudahkan agent untuk memeriksa prospek mana yang akan di follow up terlebih dahulu dan mana yang enggak. Gitu. Nah, sampai sini mungkin teman-teman dari teman-teman komunitas dan mungkin Pak Iskan mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu dari materi ini. Oke, baik, terima kasih Mas Beri. Barusan sih ada pertanyaan nih, Mas. Boleh, silakan Pak. Nah, untuk pertanyaannya ini nih, untuk iklannya berarti kalau dari rumah satu, misalkan kita posting dari Mbak ini, dari Mbak Firda, berarti Mas kalau misalkan kita posting di rumah123.com itu tadi kan bisa di-share ya ke semua Sosial platform. media, betul. Bisa IG, FB sama Betul. WhatsApp juga. WhatsApp bisa.
Oke. Bisa Nah, Pak itu Pak. berarti tinggal klik share aja tadi ya Mas ya, yang Klik share tadi aja. Jadi postingan. Oke. kalau dari aplikasi juga lebih mudah Pak. Kalau Bapak Mm-mm. ada aplikasinya, nanti pilih iklan yang mana, diklik Mm-mm. iklannya, nanti ada keterangan di situ bagikan. Nah, tinggal klik bagikan, nanti ada pilihannya lagi nih, mau dibagikan kemana? Apakah WhatsApp, Facebook, Instagram, atau Twitter? Misalkan saya pilih Instagram ya Pak ya. Ya. Nanti ketika dipilih Instagram, mereka akan udah muncul tuh ke setting gambarnya, fotonya. Nah, Bapak pilih lagi, mau di-share-nya ke story atau ke feed Instagramnya, gitu. Hmm, Jadi lebih oke, mudah, Pak. oke. Jadi Berarti itu nggak kalau perlu upload 2 kali. pakai organik bisa kayak gitu berarti ya, Mas ya Bisa, berarti ya. Oh iya bisa, benar. Oke, berarti bisa. bisa ngebantu banget ya buat teman-teman semua. Betul, jadi Nah, memudahkan sih Pak iya. sebenarnya Pak. Jadi 1 kali upload bisa share ke portal, ke sosial media gitu. Ke WhatsApp juga bisa, gitu. Jadi lebih mudah. Oke. Nah, ini Mas ada pertanyaan lagi nih. Boleh. Bertanya katanya ada agen kita kan, jadi kita dari Skariman ada jual project kafling wisata Granada Land Mas gitu. Lokasinya Mm-mm, di Bogor Timur. mm-mm. Nah, lokasi apa kafling wisata Granada Land itu konsumen itu kebanyakan tuh justru orang-orang di Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi. Jadi orang Betul, Bogor Timurnya malah jarang betul, ada yang betul. beli gitu. Ah, Nah, ah, jadi untuk area iklannya direkomendasikan di mana, Mas? Apakah harus di Jabodetabek atau kita ngetek lokasi di Bogor Timurnya itu? Karena ah. Mm. kemarin ada pengalaman cerita dari salah satu agen katanya, agen itu pernah posting di marketplace terus dia ngetek Bogor Timur Cario itu ya. Mm-mm. Ternyata kurang responnya, yang view-nya aja Kurang dikit. ya. Nah, itu Nah, rekomendasinya gimana, Mas? kalau untuk rekomendasi ya Pak ya, jujur kalau saya sih perbanyak untuk marketplace Pak atau portal properti ya. Kalau mau menjaring iklan yang lebih banyak, ya kita harus berani untuk investasi iklan Pak. Artinya iklan berbayar. Kalau misalkan ya boleh kita juga coba-coba untuk iklan yang free ya. Tapi kan kita balik lagi Pak. Apakah iklan free kita mengharapkan kita beriklan di free banyak konsumen ya yang masuk atau leads yang masuk. Tapi kan di iklan free itu tentunya balik lagi nih, leads-nya berkualitas atau enggak, gitu kan. Nah, ketika kita sudah berani menggunakan portal berbayar, artinya kan ketika portal berbayar itu kan pasti yang pertama traffic-nya tinggi. Konsumen juga pasti ketika cari properti itu mereka traffic-nya atau tools-nya menggunakan Google. Nah, si Google itu akan mengarahkan ke portal properti yang traffic-nya tinggi. Coba Bapak bisa cek jual rumah di Bogor ataupun misalkan cari tanah di Bogor. Kita rumah 123 itu sudah kerjasama juga dengan Google Pak. Jadi setiap ads kita udah ada. Jadi Google itu mengarahkan ke rumah123.com. Nah, ketika diklik rumah123.com, itu sudah pasti kalau Bapak enggak ada iklannya di sana, sayang kan Pak ya. Jadi konsumen itu melewatkan listingan Bapak artinya gitu. Nah, itu sih Iya. Pak. Jadi ketika sudah join di rumah123, itu jangkauannya akan lebih luas. Benefitnya kan Bapak sudah dapat sinkronisasi. Iklan Bapak otomatis tayang juga di 99.co. Jadi Bapak iklannya nggak hanya tayang di rumah123 aja. Tayang juga otomatis di 99.co Pak. Gitu sih keuntungannya ya Pak ya. Dan kita semua aplikasi kita itu memudahkan. Ada fitur LMP untuk mengolah data atau prospek yang selama ini kan jadi kendala buat agent ya Pak ya. Artinya kendalanya itu mereka menghubungi prospek atau prospek yang masuk itu di WhatsApp. Sedangkan WhatsApp itu kan pasti tumpang tindih Pak. Nah, di genggaman di fitur LMP ini satu genggaman aja Pak. Bapak buka aplikasinya, data yang masuk nggak hilang gitu. Artinya prospek mana yang sudah dihubungi, prospek mana yang belum dihubungi, ada semua di situ. Bisa diupdate statusnya gitu. Oke. Berarti intinya mah kalau kita kan yang kita jual covering wisata, berarti intinya kalau kita pengen dapat leads banyak, coba dengan iklan berbayar gitu ya Mas ya. Betul. Walaupun kita ngetek areanya nggak di Bogor Timur gitu, di Betul, karena kan luar area. karena kan kalau udah iklan itu kan pasti jangkauannya luas, Pak, seluruh Betul. Indonesia. Nggak hanya orang Bogor aja misalkan katakanlah ya, Pak ya. Iya. Justru memang banyak yang dari orang dari Jakarta pada nyari rumahnya di Bogor. Mereka taunya dari mana coba? Dari iklan pastinya. Dari iklan, nggak mungkin kalau nggak dari iklan gitu. Dulu mungkin kita misalkan kalau misalkan lokasi project pasang bannernya di lokasi project ya Pak ya. Itu kan lokasi project pasti dia ingin menggrab orang-orang sekitar.
Iya, yang Tapi lewat. bagaimana yang lewat. Bagaimana yang ada potensi misalkan orang Jakarta padahal potensi lo beli rumah di sini. Iya. Mereka tapi nggak tahu gitu. Ya tentunya dengan iklan berbayar atau iklan seperti di portal properti sih Pak, jangkauannya lebih luas. Gitu, seperti rumah Oke. 123. Oke, siap. Makasih Mas. Karena ini saya jujur kemarin saya emang pakai FB berbayar sih. Kebanyakan kita targetingnya Jabodetabek itu, Jadetabek justru. Betul Kita ya? jarang target ke Bogor. Oh gitu Alhamdulillah ya. tuh. Jadi penjualan Granada itu kita udah kejual 600 unit Mas, alhamdulillah. 600 unit dan itu emang rata-rata kebanyakan orangnya luar Bogor Timur justru kayak gitu. Tapi itu difokuskan Bapak berarti kafling ya Pak ya? Iya, coupling. Kafling ya. Betul. Tapi ada juga Nah, yang pakai kemarin kalau Pak marketplace. Iman itu, Pak Iman dari Pak tim Iman. Bapak bukan? Iya, Nah, iya. Nah, itu Pak Pak Iman Iman. juga ada pakai rumah 123, alhamdulillah ada closing, info ke saya Iya, juga tuh, sama Pak. timnya juga. Iya, betul. Nah, itu sih, Alhamdulillah, Pak. Pak. Jadi Nah, emang kita makanya udah kerjasama dengan rumah satu juga. iya, Alhamdulillah udah ada yang closing. betul. Nah, ini makanya kita mau ngajak nih teman-teman dari komunitas ya, khususnya teman-teman freelance dari Pak Iskan juga. Ya, kalau kita mau menggrab leads atau konsumen lebih banyak lagi, ya kita harus coba berani investasi menggunakan iklan berbayar sih, Pak. Betul. Gitu. Kalau misalkan kita masih menggunakan yang free, tapi orang lain sudah melakukan iklan berbayar, ya pastinya hasilnya itu aja Pak, kalau kita masih menggunakan yang Iya, free ya Pak ya. ya Gitu sih mentok Pak Pak. biasanya. Gitu sih intinya. Nah, ada lagi nggak mungkin Pak pertanyaan? Sebelum saya masuk, nanti saya juga akan coba menawarkan nih paket-paket iklannya. Oke, untuk sekarang sih ada nih. Jadi berarti ini masih kayak masih ada yang belum paham deh. Boleh, boleh. Jadi intinya berarti targetnya itu ke Bogor atau target market ya Pak? Nah ini ada yang nanya. Terus ada lagi berarti targetnya ke Bogor Timur atau Jabodetabek katanya Mas. Semua Kalau Pak, mau semua ya. Nah semua, ini semua, semua semua. teman-teman gitu. Nah, jadi kalau udah iklan di rumah 123 itu, yang tadi saya kasih contoh itu tadi market trend ya Pak ya. Itu kan Ya. top area. Itu kan untuk area Bekasi aja topnya. Betul betul. Saya juga punya lagi Pak, Jabodetabek semua punya gitu. Jabodetabek Hmm. kita juga punya top-top areanya lagi. Jadi iklan teman-teman itu nggak hanya target ke Bogor aja. Jadi semua orang yang ada di Jakarta, ada di apa namanya Depok, ada di Tangerang, bisa lihat semua kalau iklan Bapak tayang di rumah 103 gitu. Jadi targetnya ya luas. Oke oke sip. Oke deh Mas, paling lanjut dulu. Lanjut ya. Nah, Pertanyaannya sama kok. siap. Nah, ini teman-teman, saya ada daftar untuk paket membership-nya. Jadi teman-teman nih, ketika teman-teman udah berani untuk mengambil atau investasi nih teman-teman untuk iklannya. Jadi kalau agent-agent sekarang ya Pak ya, iklan itu adalah napas kita gitu Pak. Jadi kalau misalkan kita nggak beriklan ya, agensi-agent itu yang mereka nggak napas gitu. Nah makanya kita menawarkan harga paket diskon nih Pak, kebetulan. Kita ada 3 paket. Untuk paketnya ini ada paket Silver Plus, paket Gold, dan juga paket Platinum. Nah, kebetulan banget nih promo ini sebelumnya saya sudah infokan juga sebelumnya ke Pak Iman ya. Promo ini berlaku sampai dengan bulan ini. Nah, teman-teman di sini kalau memang sudah mantep mau join, boleh segera infokan ke saya. Nah, maksimal ini bulan ini sampai dengan hari Minggu bisa ya. Kalau misalkan teman-teman mau ikut bisa dapat harga diskonnya nih. Harga pakai Silver Plus 998.888, diskon jadi 792.000 per akunnya. Sudah dapat benefit 100 kuota iklan ya. Kemudian dapat feature listing yang tadi saya infokan. Feature listing itu untuk sundul iklan nih. Tampilan iklannya ada di atas ya. Di bawahnya Premier, dapat 2 kali. Masing-masing satu feature itu iklannya tayang selama 30 hari ada di atas gitu. Nah, sudah sinkronisasi juga atau otomatis tayang juga ke 99.co dan sudah dapat brosur instan juga dan personal website atau toko online-nya gitu. Nah, sesuai kebutuhan aja. Jadi kalau misalkan teman-teman iklannya banyak ya boleh di paket Gold ambilnya, benefitnya juga lebih banyak, dapat 5 feature listing. Dan paket Platinum juga justru lebih banyak juga nih paket unggulan kami ya. Paket Platinum dapat 500 listing, dapat 4 feature listing, dapat 2 premier listing, dan dapat banner area spesialis selama 3 bulan. Gitu. Kemudian kalau misalkan mau ada tambahannya yang udah join ya, khususnya yang udah pakai rumah 123, kalau mau beli feature listingnya atau premier listingnya aja boleh nggak? Boleh.
Karena kan teman-teman yang udah aktif akunnya atau mau nambah feature atau premiernya tinggal beli top up aja. Ini harga paketnya. Satu Premier atau PL itu harganya 825.000. Itu expire-nya untuk 1 bulan. Ya, expire itu masa penggunaannya atau validity-nya. Semua untuk masa tayangnya sama untuk 30 hari. Semakin banyak beli paket untuk PL atau FL-nya semakin murah. Karena kita menggunakan tier. Jadi kalau semakin beli banyak, harganya diskonnya lebih besar juga. Gitu. Dah, sampai sini sih saya materinya udah selesai. Nah, kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lagi atau mau tanya atau misalkan Mas Berry daftarnya gimana caranya, boleh silakan tinggal kontak langsung saya aja. Paling yang data-data yang harus disiapkan nama, alamat sama email aja untuk pendaftarannya. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Oke, siap. Ada nih Mas untuk yang pertanyaan. Apa bentar. Ini lumayan sih, ada beberapa sih Boleh, ketiba-tiba. boleh Pak. Nah, ini maksudnya ada yang bertanya dari Pak Ragil, katanya apa maksudnya sinkronisasi dengan 99.co? Gimana tuh Ya, Mas? sinkronisasi itu artinya gini Pak, dia sudah terkoneksi langsung iklannya. Jadi teman-teman beli paket rumah 123 ya, artinya beli paket yang ini ya, itu iklannya udah tayang juga di 99.co otomatis. Gitu. Jadi artinya gini, misalkan teman-teman udah beli paket silver nih ya, lalu akunnya udah aktif. Nah, ketika akunnya udah aktif, teman-teman kan pastinya mau upload iklannya ya kan? Betul ya? Nah, ketika upload iklan di rumah 123, itu sudah otomatis tayang juga iklan tersebut ke 99.co, Pak. Itu namanya sinkronisasi. Sudah connect. Gitu. Jadi iklan Bapak ada juga nanti tayang juga di 99.co. Gitu. Jadi Bapak daftar satu paket iklan, dapat 2 portal sekaligus gitu. Oke. Jelas ya, terjawab ya Pak Ragil ya. Ya. Oke. Nah, terus dari Pak Ragil, gimana Pak Ragil? Nah, saya ada nih. Dari Pak Badri nih katanya, untuk biaya iklan tiap-tiap jenis, misal yang Premier dan yang lain-lain berapa? Gimana nih Pak Badri nih, masih bingung katanya Pak. Oh, ini Pak. Mas, tadi Yang udah pertama dijelaskan tuh. yang Bapak, kalau misalkan Bapak baru join ya, mau join, Bapak harus daftar paket membership-nya dulu. Nih membership-nya kita ada 3 paket, paket Silver Plus, Gold, dan Platinum. Gitu. Benefitnya udah ada di sini semua. Ada kalau misalkan dipakai Silver Plus, itu Bapak dapat 100 kuota iklan, dapat 2 feature listing, dapat sinkronisasi juga, iklannya tayang ke 99.co otomatis, kemudian dapat personal website dan brosur instan. Gitu sih Pak. Jadi paket-paket di sini itu sesuai dengan kebutuhannya nih, Bapak mau ambil paket yang mana gitu. Bedanya hanya di benefitnya, harga dan benefitnya, Pak. Harganya lebih besar, benefitnya juga lebih banyak gitu. Oke. Nah, ini Mas ada yang nanya, berarti cara gabung ke rumah 123 itu download aplikasinya dulu berarti ya? Sama daftar gitu. Ya, sebenarnya pendaftaran dulu sih Pak. Kan kita kan Daftar dulu, prosesnya nanti kan saya kasih formulir atau untuk isi data-data seperti nama, email sama nomor telepon. Lalu nanti saya bantu registrasikan dan nanti tinggal pembayaran aja ya. Pembayarannya juga ke rekening kami PT Web Marketing Indonesia. Nanti setelah transfer kirim bukti di transfernya ke saya, baru diproses. Lalu nanti setelah udah aktif ya, biasanya kan kalau hari kerja itu sampai dengan jam 4:30 ya, pembayarannya itu masih bisa diproses, bisa aktif juga hari ini. Nah setelah aktif baru Bapak bisa download aplikasinya. Karena kalau misalkan belum aktif, Bapak login ke aplikasi nggak bisa gitu. Harus udah aktif dulu, harus pembayaran dulu. Oke. Jadi persyaratannya isi data-datanya dulu seperti nama, email, nomor telepon, lalu pembayaran aja untuk paketnya. Gitu. Baru nanti tinggal download aplikasinya kalau udah aktif. Oke, sip. Oke, begitu dari Pak Aminuddin tuh. Nah, terus pertanyaannya lagi nih. Nah, terus katanya ada yang pernah ngiklan nih dari Dubalibit nih. Saya selalu menggunakan iklan berbayar di Instagram Ad, tapi sampai saat ini belum ada hasilnya. Nah, gimana tuh Mas? Apakah ada rekomendasi nggak? Nah, gini. Apakah harus disinkronisasi dengan rumah 123? Tadi pertanyaannya bagus dengan Bapak siapa tuh, Pak? Yang Dubali yang ini, yang sekarang.
Pak Dubali ya. Jadi gini Pak, sebenarnya target market untuk sosial media itu balik lagi ya Pak ya. Jadi sosial media itu diciptakan untuk bersosialisasi, betul Pak? Betul ya. Jadi sosial media itu diciptakan untuk bersosialisasi sebenarnya. Poinnya itu. Jadi ketika Bapak iklan di Instagram, artinya yang exposure-nya banyak Pak, yang lihatnya pasti banyak. Tapi eksekusinya gimana? Apakah ada? Pasti jarang. Karena apa? Karena orang yang buka Instagram itu mereka nggak hanya cari rumah, Pak. Mereka ingin bersosialisasi atau ingin sekedar update. Bener nggak, Pak? Betul, betul. Nah, sedangkan ketika kalau misalkan orang yang serius cari rumah, ya mereka pasti bukanya portal properti yang mereka cari. Jadi segmennya beda nih Pak, segmennya antara Bapak beriklan di sosial media ya dengan Bapak beriklan di Rumah 123. Saya ambil contoh analoginya gini Pak. Analoginya. Saya mau beli apa namanya? Saya mau beli sayur ya, saya mau beli sayur atau ikan yang lengkap. Pasti saya ke pasar dong. Ya kan, Pak? Bukan misalkan ke toko ke apa namanya? Ke toko obat misalkan. Kan salah targetnya. Jadi saya sarankan kalau misalkan mau berikan targetnya pas ya, lebih baik langsung ke portal iklan. Segmentasinya lebih luas. Target marketnya lebih tepat gitu sih dibanding dengan sosial media. Artinya yang buka Instagram itu kan nggak semuanya orang cari rumah. Mereka cari rumah mungkin iya cari rumah, tapi leads-nya gimana yang didapat, berkualitas apa enggak? Pasti ada dapat, prospek-prospekan pasti dapat ada, cuman leads-nya gimana, berkualitas apa enggak, gitu sih Pak. Jadi saya sarankan ya, target market yang tepat ya lebih baik kalau misalkan kita jual rumah, kita daftarnya ya di portal properti untuk beriklannya. Oke. Oke, begitu Pak Dubali. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Dari Pak Silakan Aris Pak. katanya. Boleh diberi contoh kata-kata ajaib untuk jual tanah atau rumah katanya Mas. Waduh, Tadi udah kayaknya ya itu lebih iya. Tadi sih udah sih Pak sempat itu Pak Aris. saya ambil contoh aja Pak Aris Iya, ya. iya. Cuman mungkin sebenarnya sih saya juga bukan pakar properti ya Pak ya. Kita di sini saling Iya. sharing. Mungkin Pak Aris lebih jago lah untuk urusan jual properti. Nah, tapi saya sarankan ada kata-kata powerful yang menghipnotis kalau misalkan ya Bapak mungkin bisa browsing, cari-cari gimana sih hypno writing ya, atau artinya yang bikin orang terhipnotis nih ketika melihat kata-kata atau membaca kalimat yang dia jual. Banyak Pak sekarang Pak, banyak apa namanya tips-tips dari di internet ya Pak ya, cara menjual, misalkan cara berjualan di online, cara berjualan di marketplace, itu sebenarnya bisa browsing-browsing sih Pak sebenarnya. Jadi kalau untuk gimana sih caranya bikin kata-kata yang bagus, itu balik lagi gimana kemauan kitanya untuk mengeksplor lagi sih. Gitu. Banyak kok, banyak di-share. Oke, siap Pak Aris. Nah, begitu ya Pak Aris. Untuk kata-kata sih sebetulnya sering kita bikin sih Mas dari kan kita ada ada Konten kreator konten ya. kreator. Nah, biasanya dari Iya situ sih. betul. Tapi kalau di Mas kalau di listingan rumah123.com itu berarti lebih baik nggak terlalu banyak gitu ya kata-kata yang ininya ya Kata-kata nggak atau terlalu banyak, harus detail banget. poin-poinnya aja, iya. Oh, Poin-poin poinnya pentingnya banyak. aja, Pak. Poin pentingnya aja, sama nanti di akhir kalimat itu ditambahkan kata-kata yang memang powerful ya. Hmm. Misalkan dari kita beli tanah tersebut tuh kita dapat apa aja sih poinnya gitu. Jadi biar dapat Pak, biar ketika orang baca pun oh iya kita beli tanah di sini nanti ke depannya harganya akan naik atau karena dekat dengan ini. Itu kan selling point ya Pak ya. Nah, itu Betul, yang betul. terpenting sih diinfokan. Oke. Nah, oke baik. Terima kasih Mas Berry. Nah, selanjutnya dari Pak Budi Santoso. Ini bertanya katanya, Mas berarti untuk yang kalau kita tadi ya mungkin masih jualan kafling Granada lain yang di Bogor itu. Berarti targetnya itu kan kita kalau nyantumin listnya kan ada alamat tuh, nyantumin lokasinya kan. Iya, betul. Nah, itu untuk penjualannya itu nanti pas kita posting Granada lain itu apakah kita
mencantumkan lokasinya itu di Bogor Timurnya Nggak usah, itu lokasi Granada atau di mana gitu? nggak usah. Nggak usah. Jadi Oh gini, gitu. alamat lokasi itu pada saat kita posting itu nggak berpengaruh Ya. sama orang yang lihat di lokasi itu aja, enggak Pak. Oh gitu. Iya Enggak. ya. Jadi ketika saya posting misalkan iklannya ada di Granada Bogor misalkan, saya cantumin alamatnya Granada Bogor. Nah, nggak mesti orang yang nggak cuma orang yang di Granada Bogor aja yang bisa lihat Pak, enggak. Tapi semuanya bisa lihat, seluruh Indonesia itu bisa lihat gitu. Oke. Jadi nggak usah khawatir. Itu hanya alamat untuk alamat listingannya, Pak. Ya alamatnya di situ loh gitu. Oh iya Tapi iya orang iya. bisa Siap lihat siap. semuanya. Oh oke oke oke. Jadi intinya mah Gitu sih. kalau misalkan berarti tag lokasinya hanya sekedar untuk menunjukkan lokasinya aja Menunjukkan gitu ya lokasi, Mas ya. iya Oke. betul. Lokasi yang dijual aja. Gitu sih, Pak. Tapi kalau Oke. melihat konsumen itu melihat Iklan bisa gitu lihat ya. dari semuanya. Betul. Tapi kalau iklan itu kelihatan walaupun dia bukan dari Bogor gitu ya, dari Bukan, Jakarta iya semua seluruh betul. Indonesia. Betul. Oke, sip. Begitu Pak Budi ya. Nah, terus sama ada pertanyaan lagi dari Bu Ella Kamilah nih. Kalau udah pakai iklan berbayar, apakah akan lebih baik? Enggak katanya. Kalau kita harus post iklannya setiap hari agar naik terus ke atas. Nah, gini gimana Mas dari Bu Ella nih? Itu pertanyaannya bagus sih Pak. Jadi ya sudah pasti Bu ya. Jadi sama aja kita misalkan ya kita ambil contoh lah tadi Pak Iman juga setelah menggunakan rumah 123 akhirnya closing gitu ya, kan ada Ya. closingan. Artinya gini perbandingannya Bu. Ketika kita menggunakan iklan yang free, pasti ada rasa takut. Aduh saya hasilnya ya ada gitu. Hasilnya 1, 2, 1, 2 ada gitu ya Pak ya misalkan. Nah tapi kita takut nih ditawarin untuk iklan berbayar. Nanti closingnya ada nggak ya? Responnya ada nggak ya? Sudah jelas ada Bu. Yang nggak berbayar aja Ibu dapat respon ya. Gimana Ibu yang nggak berbayar aja Ibu dapat respon. Yang gimana Ibu yang berbayar gitu ya. Artinya probability-nya pasti akan lebih besar. Effortnya juga pasti akan lebih besar yang didapat gitu. Sama aja kayak mancing ikan nih. Ibu mancing dengan satu pancingan, ikannya dapatnya satu. Tapi gimana kalau Ibu menggunakan jala? Otomatis konsumennya juga akan dapat ikannya juga akan dapat banyak gitu. Probability-nya sih itu sih Pak. Oke, sip. Oke, begitu Bu Ella ya. Jadi emang sih kalau dihitung emang biaya antara iklan sama di FBS justru emang biasanya lebih gede sih biasanya. Betul, pasti Pak. Biaya iklan FBS itu gede banget, terus persiapannya lumayan banyak karena harus ya nyiapin konten terus dan lain-lain lah gitu sih. Jadi emang kalau pengen praktis ya emang pakai via marketplace ini sih. Gitu ya Mas ya. Betul. Karena Nah, memang terus ada yang lagi nih. Ya gimana? ya karena memang targetnya orang target marketnya pas Pak kalau di portal properti. Targetnya pas karena coba Bapak cari misalkan di Google aja orang jual tanah di Bekasi atau Jati Asih atau Cikarang. Si Google tuh pasti akan mengarahkan Pak Ya. portal properti gitu. Itu memudahkan. Gitu sih intinya. Oke, sip. Nah, kita lanjut lagi nih ke Pak Budi lagi nanya lagi nih. Untuk paket silver ini Pak Budi ini sering iklan nih Pak Mas nih. Boleh Pak Budi. Pak Budi nih. Nah, ini mau nanya katanya kayak mau coba juga nih rumah 123. Untuk paket silver 100 iklan 12 bulan maksudnya bagaimana ya? Apakah setiap Ya, bulan 11 iklan selama 1 tahun? Nah, terus beliau pun nggak paham apa itu PL Pak katanya. Gimana tuh 100 Mas? kuota iklan itu maksudnya gini Pak. Dalam 1 tahun itu Bapak bisa upload 100 iklan. Jadi membershipnya ini untuk 1 tahun atau 12 bulan. Gitu, membership Bapak akan aktif. Iklan Bapak akan aktif terus sampai 12 bulan. Dan kuotanya itu bisa upload sampai dengan 100 kuota iklan. Gitu. Untuk PL itu maksudnya adalah premier listing yang tadi saya infokan. Untuk fitur booster tambahan. Untuk boosting iklan. Artinya untuk sundul iklan ya. Agar tampilan iklannya itu ada di posisi paling atas. Itu namanya PL atau premier listing. Nah, kalau FL itu namanya feature listing. Nah, iklannya ada di bawahnya premier listing. Gitu sih, Pak. Jadi urutannya itu PL atau premier listing, di bawah premier listing baru feature listing, baru iklan standar di bawahnya feature. Gitu sih. Terjawab ya, Oke. Pak siapa tadi? Ya. Pak Budi ya? Pak Budi. Pak Budi. Iya. Oke, siap Pak Budi. Begitu ya Pak Budi ya. Boleh Pak Budi join, Pak. Iya.
Nah, terus Mas itu untuk akunnya berarti itu untuk setahun aja ya berarti ya atau sekali doang gimana tuh? Ada yang Iya, nanya nih satu dari tahun Pak Pak. Anwar. Oh, Setahun Pak, setahun. setahun itu udah lama Pak. Oh iya, Setahun oke, itu kalau siap. Bapak rajin posting, rajin iklan, rajin beli feature, rajin beli Premiere, insya Allah ada closingan Pak. Hmm, Dalam 1 tahun itu pasti ada closingan. oke, oke, oke. Nah, terus berarti Mas kan tadi kan ada di infokan katanya walaupun kita ngeposting misalkan apa ngelisting lah ya posting yang walaupun tanpa berbayar itu si rumah123.com otomatis nanti nyundul ya seminggu sekali gitu ya. Iya, otomatis itu Pak. Nggak usah bayar lagi Pak. Oh, Itu di iklan standarnya oh, pasti dia ke repost mhm. gitu. Hmm, artinya kita nggak harus repost tiap hari gitu ya, misalkan Nggak usah, posting ini. nggak usah. Nggak usah Pak. Karena itu yang memudahkan kita ya Pak. Yang namanya agent kan pasti kan mobile ya Pak ya. Masa Iya, kita harus mantengin terus kan nggak mungkin. iya, Makanya kita betul betul. buat otomatis repost setiap 7 Oke, hari. Gitu oke. sih Pak. Hmm, oke, sip. Nah, terus Mas saya juga mau nanya nih, berarti boleh nggak sih kalau misalkan kita mau supaya sundulannya banyak, misalkan Granada Island misalkan ya, kita Mm-mm, buat 5 listingan gitu, 5 postingan mm-mm. sekaligus. Boleh nggak tuh Mas rekomendasinya kalau kayak gitu? 5 postingan dengan iklan yang Dengan sama gitu. iklan yang sama gitu. Oh nggak bisa Pak. Oh, Karena nggak itu bisa. namanya duplikasi. Oh, iya Duplikasi iya. itu iya. Kalau duplikasi itu nggak bisa. Dalam satu akun misalkan Bapak upload 5 iklan Mm, yang sama atau mm, bahkan 2 iklan aja nggak bisa Pak. Gitu. Jadi jadi nanti harus akan tiap. di satu aja, iya satu aja. Tapi kalau Mm, Bapak mau di atas terus iklannya, ya mm, pakai menggunakan Premier Listing. feature. Oh, Iya, oke. atau feature listing gitu. Oke, oke. Berarti postingannya satu aja berarti ya Satu aja. per ini. Oke, Betul. siap. Nah, terus pertanyaannya lagi, apakah kuota iklan beda dengan fitur listing, Pak? Nah, dari Pak Budi nih. Beda, karena kan kuota iklan itu namanya iklan standar ya Pak ya. Jadi kuota iklan itu misalkan Bapak baru upload iklan, nah itu terhitung satu. Tapi Oh, dari iklan yang sudah mau Bapak upload itu, mau Bapak jadikan feature atau mau digunakan untuk feature listingnya, Bapak pilih nih iklan yang mana, gitu kan. Nah, itu beda kuotanya. Kalau feature ini kan istilahnya itu fitur tambahan Pak dari si paketnya. hmm, Nah, ini kalau misalkan feature-nya habis, Bapak tinggal top up feature-nya aja, hmm. gitu. Jadi berbeda ya Pak Budi ya, kuota iklan dengan feature listing ini. Oke, begitu Pak Budi. Nah, ada lagi pertanyaan dari Subhan nih. Jadi untuk iklan di apa iklan ini akan muncul di search engine Google atau hanya bisa dilihat oleh Caboy melalui website rumah123.com. Nah, ini gimana Mas? Nah, ini Masih ada menarik yang nih. bingung nih. Nah, kita ini akan muncul Pak khusus iklan-iklan yang premier listing. Hmm, Nah, misalkan Bapak cari nih ya Pak ya, cari misalkan di Google misalkan jual rumah atau jual tanah di Bogor ya. Nah, nanti pasti si Google kan akan ada muncul tuh Pak portal-portal ya misalkan rumah123.com ya. Nah, ketika diklik ya si link tersebut itu nanti akan yang diprioritaskan itu yang muncul itu iklan-iklan yang premier listing Pak. Iklan-iklan yang premier dulu. Jadi kalau misalkan muncul nggak sih di search engine Google? Muncul, tapi iklan-iklan yang sudah menggunakan premier listing. Karena kita hmm, prioritaskan Pak iklan-iklan yang premier itu kan pasti di atas dulu ya Pak ya. betul. Tahapan iklan di kita kan premier dulu. Gitu sih Pak. Kalau yang featured atau yang reguler enggak berarti ya Mas ya? Reguler ya tentunya tergantung areanya nih, urutannya ada di bawah di Oh, mana. Kalau oh area iya, iya. tersebut banyak yang menggunakan Premier, ya otomatis ada di paling bawah ya kayaknya ya. Oh Karena kan iya iya. urutannya kan Premier listing dulu ya, baru feature listing, baru si iklan standar Hmm, gitu. oke, berarti intinya muncul di Google juga ya. Muncul. Oke. Nah, terus ini ada yang nanya lagi nih, kayaknya masih ada yang ragu juga katanya Mas. Mhm. Apakah nanti dari Pak Fauzi, apakah kalau udah beli yang berbayar pasti closing? Terus dari Pak Ahmadi juga ada garansi pasti tayang nggak katanya? Mungkin untuk memantau ini kali ya, view-nya kali ya. Nah, Eh, gimana tuh untuk kontrol view-nya itu? Control view sebenarnya udah ada Pak di Ada ya? akunnya. Jadi Ada ya. bisa dilihat sendiri udah berapa iklan ini udah berapa kali sih dilihat. Ada.
Bapak bisa lihat. Tapi kalau misalkan ditanya, kalau saya sudah pasang iklan berbayar, apakah bisa closing? Itu kan balik lagi Pak ya, gimana Iya, kitanya. Yang namanya betul. media itu, semua media iklan itu nggak ada yang bisa menjamin Pak. Mm-mm. Bapak bisa cek di media mana yang bisa Nggak menjamin. ada. Facebook juga nggak bisa lah. Iya, coba Bapak cek media mana yang bisa menjamin. Saya mau kalau iklankan ya, kalau ada media yang bisa menjamin. Itu Iya kan balik betul. lagi. Balik lagi Pak. Jadi yang namanya iklan itu sebenarnya kita menjembatani apa ya antara penjual dan pembeli nih Pak. Jadi Betul. fokusnya kita itu sampai dengan leads Pak, leads yang didapat. Nah, dari leads yang didapat, yang eksekusikan Bapak sendiri tuh. Nah, gimana nih caranya nih yang untuk bisa closing gitu kan? Saya hanya mengantarkan sampai mendapatkan leads gitu, Betul. sampai mendapatkan prospek. Gimana si prospek ini diolah sama Bapak untuk bisa jadi closing gitu sih, Pak. Mm-mm. Intinya seperti itu. Mm-mm. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Pak Ahmadi. Kalau yang beli paket Silver Plus banyak nih, Mas nih. Mm-mm, Terus nanti iklan mana nih yang muncul teratas? Misal ini kan kita kan aja komunitas ya, Mas. Kita mm-mm, ngejual project yang sama. mm-mm, Nah, kita misalkan banyak nih yang beli paket Silver gitu. Terus mm-mm, postingannya sama semua, Granada Land semua. Nah, mm-mm. itu nanti yang muncul yang Pak Etas tuh yang gimana tuh, Mas? Berurutan, Pak. Oh, berurutan. Sesuai dengan postingnya dia. Jadi Oke. gini, sesuai dengan mereka menggunakan feature atau enggak ya. Jadi kalau misalkan banyak nih saya iklannya yang paket Silver Plus, iklannya sama semua nih, akunnya sama, Iya, akunnya beda tapi iklannya beda. sama gitu ya. Sama, betul. Nah, nah ini sesuai nih misalkan ya kalau misalkan akun itu iklannya standar, ya mereka ya tentunya ya ada di iklan standar ya. Tapi kalau misalkan dalam akun satu laginya menggunakan feature listing, ya iklan itu ada di atas. Tergantung gimana mereka menggunakan feature listing atau enggak, atau premier listing gitu. Hmm, Kalau urutan iklan standarnya ya pasti akan dirotasi sesuai dengan waktu dan hari dan waktu yang mereka upload. Misalkan saya upload di jam hari Senin misalkan ya Pak ya di jam 12. Nanti ada yang upload lagi nih Pak. Ya, ada yang upload lagi di hari Senin tapi di jam yang berbeda misalkan di jam 1. Ya urutan aja satu, ya mereka di atas lagi yang terakhir upload di atas gitu. Terus nanti tapi kan kita kan ada yang namanya rotasi iklan. hmm. Jadi jangan khawatir iklannya akan ketumbuk terus. Setiap 7 hari juga pasti akan dirotasi sesuai dengan jam uploadnya di hari yang sama, di jam yang sama gitu. Oke, sip. Terima kasih, Mas. Nah, teman-teman, karena sudah pukul 14.30 ya. Kalau saya cek sih pertanyaannya hampir sama semua ya, Mas Berry ya. Sama Jadi boleh. kebetulan juga Jangan boleh gini gimana? aja Gimana? Pak Iskan. Jadi kalau teman-teman ada yang mau misalkan mau join ya atau mau tanya-tanya boleh kontak saya nanti apa namanya Mm-mm. Pak Iskan juga mungkin ada nomor saya ya Pak ya atau Pak Iman Iya, juga menyimpan Pak Iman sih. di share Nomornya berapa, aja. Mas? Sebutin aja, Mas. Boleh sebutin ya Berapa? nomor saya, boleh di save ya Bu ya atau teman-teman. Saya Berapa? di 0812 812 880 880 triple satu ya 111 11 04. 04. Oke, nah ini sudah saya share di ini ya, Mas. Saya share Boleh. di Nah, kalau forum ini. teman-teman mau nanya-nanya dulu boleh atau Pak saya mau daftar boleh atau misalkan Pak Nah, Iskan mau dikoordinasikan dulu, misalkan dikoordinir siapa-siapa aja yang mau daftar, nanti bisa ke Pak Iskan, infokan aja nama, nomor telepon dan email, nanti bisa langsung sekaligus ke saya gitu biar satu pintu, biar lebih enak mm-mm. gitu Oke, sih Pak. siap. Baik, Mas Berry, mungkin kita cukupkan ya, berhubung kita sudah sesuai jadwal Siap, yang kita sama-sama sampaikan ya, Pak Iskan 14 waktunya. gitu Terima kan. kasih bisa Makasih banget sharing juga di nih. sini. Iya, sama-sama Mas Berry. Jadi saya Boleh. pun jujur, saya baru jalan juga nih saya baru jualan via marketplace sebelumnya via yang Mhm. WhatsApp sama Facebook. Iya, Cuman ternyata jualan di marketplace saya belum closing nih Mas, jujur ya. Kalau iya, yang lain udah gitu kan. Ternyata pas heeh, saya ikuti materinya, oh ternyata cara posting fotonya kayak gini. Terus heeh, cara heeh. bikin apa tuh headline-nya gitu kan, kayak judul Iya, iklannya kayak gini. Ternyata saya iya, salah gitu kan. iya. Baru tahu Banyak nih yang dari Mas belum Berry tahu nih. ya. Iya, Iya, jadi justru makasih nih penting. buat Mas Berry.
Baik-baik, sama-sama Pak Iskan. Jadi apa ya, banyak banget lah insight buat saya dan juga teman-teman semua di sini. Mudah-mudahan pada sisi siang hari ini ya bisa memberi manfaat gitu buat teman-teman semua. Nah, terus kalau misalnya teman-teman ingin menghubungi Mas Berry, sudah saya share nomor handphonenya tadi di kolom chat. Jadi silakan teman-teman bisa copy ya atau di screenshot foto nilai nomor Mas Berry. Nah, teman-teman, Boleh. untuk sesi siang pada mulai hari ini kita cukupkan ya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak ke Mas Berry dari Sama-sama Pak rumah123.com. Iskan, saya juga terima kasih banyak udah dikasih kesempatan Iya, untuk baik. presentasi. Ya, siap, sama-sama. Nah, Mas Berry, dan juga terima kasih juga buat teman-teman semua yang sudah hadir pada sesi siang hari ini. Untuk materi ini sudah direkam ya. Jadi insya Allah nanti teman-teman yang datangnya telat atau yang nggak sempat, nanti akan saya share rekamannya ke teman-teman semua. Oke, teman-teman, untuk sesi siang hari ini saya cukupkan ya. Insya Allah kita ketemu lagi sesi selanjutnya ya dengan materi yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman nih silakan nih. Nomor Mas Berry sudah ada. Saya tutup ya.